Poco M3, HP entry level dari Poco yang punya spek all-rounder yang bisa jadi cocok banget buat segala kalangan user. Yuk langsung aja kita review Poco M3. Halo guys, semoga selamat dari StafTech dan mari kita langsung aja review Poco M3. Sebelumnya mari kita bahas dulu harga dan speknya. Oh ya, dan by the way, kalau kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh linknya di deskripsi. So ya, untuk harganya sendiri kalian bisa beli di harga 1,8 juta yang varian RAM 4GB dengan internal storage sebesar 64GB dan 2,2 juta yang punya RAM 6GB dengan internal storage sebesar 128GB. Itu udah yang pastinya dual SIM plus microSD secara bersamaan. Dan juga seperti biasa, kalau kalian beli HP ini, gue bakal taruh link pembelian di deskripsi. Dan untuk harga segitu kalian dapat spek paket chipset Snapdragon 662, fabrikasi 11 nm, layar 6,53 inci Full HD IPS LCD display dengan PPI sebesar 395, max brightness di 400 nits, udah dibalut oleh Corning Gorilla Glass 3, dual speaker, udah pakai USB Type-C, dan juga punya baterai sebesar 6000 mAh yang support fast charging sampai 18 watt. Next, untuk si desain dan displaynya sendiri. Oke, untuk si desainnya sendiri, ini build quality-nya sendiri terbuat dari full plastik. Tapi overall masih kerasa super solid dan personal gue suka banget desain tekstur belakangnya. Ini tuh feelingnya kayak plastik leather. Gambarnya juga ini kayak plastik leather yang enak banget di tangan, kerasa grippy banget. Jadi nggak gampang jatuh, which is very nice. Dan untuk si size-nya sendiri ini cukup besar, jadi pemakaian satu tangan masih cukup oke walaupun rada sulit. Nah terus untuk si fingerprint sensornya sendiri, ini tuh fingerprintnya nyatu sama power button. Ya sama kayak versi mahalnya si Poco X3 yang di power button juga. Dan untuk si kecepatannya sendiri ini memang nggak instan, nggak kayak Poco X3, tapi ini udah cukup cepat dan cukup akurat. Dan untuk si kualitas layarnya sendiri ini sebenarnya untuk kualitas gambarnya udah cukup bagus banget di harganya. Overall, warna kelihatan colorful dengan kontras yang oke dan juga detail yang super sharp yang pastinya berkat si layar Full HD-nya. Yang lumayan jarang untuk HP di harga segini. Tapi sayangnya ada satu kelemahan yang gue rasa, yaitu dari si viewing angle-nya yang menurut gue kurang bagus. Kalau misal HP-nya rada miring dikit, itu kelihatan banget layarnya langsung gelap kayak gini nih. Ini kan sekarang terang guys, kalau gue miringin dikit, dia langsung gelap banget brightness-nya. Dan gak cuma itu juga, sayangnya karena brightness-nya nggak bisa terang banget, hanya sampai 400 nits, jadi walaupun pemakaian di ruangan itu masih kelihatan cukup terang, relatif terang, tapi kalau misalnya dipakai di luar, apalagi kalau di terik matahari, itu mulai kerasa gelap banget dan jadi rada susah, sulit dipakai. Dan yang terakhir untuk si touch delay sendiri, ini sebenarnya nggak ada touch delay sama sekali. Untuk ngetik keyboard dan scrolling aplikasi dengan cepat, gua tes semua itu kerasa sangat responsif, which is sangat bagus banget. Ini improvement besar dari MIUI sebelumnya. Tapi bukan berarti itu semua bagus, ini tuh masih ada beberapa isu yang gue rasa. Terutama dari si sensitivitas layarnya ini masih ada sedikit bermasalah, even di MIUI paling baru, untuk HP ini di MIUI 12. Jadi kalau misal kita lagi nonton YouTube, ini terutama kalau lagi nonton YouTube guys, karena kadang kalau misal kita tangannya istirahat di bagian sini, itu suka ke-register nge-skip. Jadi kalau misalnya kita nggak sengaja nge-rest tangan kita, nggak double tap, cuma nggak sengaja nge-rest, itu kadang-kadang suka ke-register jadi nggak double tap, dan nge-double tap itu nggak cuma sekali, tapi berkali-kali sampai kayak 100 detik lebih. Yang menurut gue, itu jarang banget sebenarnya, cuma sekali kejadian kayak gitu itu bener-bener annoying banget. Jadi ya, itu mungkin salah satu kelemahan atau yang gue rasa dari layar ini, sensitivitasnya kurang bagus. Dibanding HP lain, terutama MIUI masih suka ada sedikit masalah untuk si touchscreen layarnya dibanding OS skin lainnya. Tapi overall masih cukup oke kok. Dan next mari kita bahas si audio quality-nya. Yang pertama mari kita bahas audio quality via headphone jack yang posisinya ada di atas kanan sebelah mikrofon. Dan gue bisa bilang ini kualitas audionya headphone jack-nya one of the best. Overall gue tes pakai headphone Cos Porta Pro yang butuh power 2 kali lipat sekitar 65 ohm. Dari headphone biasanya itu masih bisa ngasih volume yang lumayan keras, di sekitar 85% itu udah cukup keras menurut gue. Dan juga untuk kualitasnya sendiri, ini overall punya detail yang bagus banget, dan juga vokal yang cukup jernih, separasi instrumen yang bagus, dan juga bass yang punchy tapi nggak overwhelming. Lebih ke arah balance dengan sedikit punchy bass. Sound signature ini lebih ke arah balance, tapi sedikit warm. Yang personal gue suka banget. Dan untuk speaker ini juga salah satu selling point-nya, di harga 1,8 juta dia speakernya udah stereo guys. Satu di earpiece dan satu di bawah kanan sebelah USB Type-C. Dan untuk kualitasnya gue bisa bilang untuk HP baru ini the best di harganya. Overall, suara punya vokal yang bassy dengan jernih. Terus juga dia instrumennya sangat rich dengan soundstage yang cukup luas berkat si dual speakernya. Jadi sangat luas dan lumayan imersif. Tapi untuk lebih detailnya ini dia
Speaker testnya gue rekomend kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin detailnya, terutama dari separasi instrumennya lebih baik. Check it out guys. Dan I'm singing, take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers, take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started. Dan untuk si kualitas kameranya, kamera belakang dia itu pakai triple kamera, kamera utamanya 48 megapiksel f1.8, kamera kedua makro kamera 2 megapiksel f2.4, dan yang terakhir depth kamera f2.4 2 megapiksel juga. Dan kalau bisa kita ke depan di sini selfie kameranya 8 megapiksel dengan f2.1 yang lumayan aneh, dan bisa video record sampai resolusi 1080p 30 fps. Untuk si kualitas rear kamera sendiri ini gue bisa bilang untuk harganya udah cukup bagus. Bisa bersaing lah dengan HP 1 juta lainnya. Overall punya detail yang lumayan sharp dengan kontras yang bagus dan juga dynamic range yang cukup oke. Untuk temperatur warna ini lebih ke arah warm atau lebih ke arah oranye kekuningan fotonya. Nah terus untuk si foto low light-nya sendiri di Poco M3 ini surprisingly sudah ada dedicated night mode. Which is very nice, tapi memang kualitas foto night mode-nya ini seperti harganya. Overall gambar kelihatan masih terang, dengan warna yang masih colorful, dan juga punya detail yang cukup oke walaupun sedikit aja soft. Tapi sayangnya ini noise-nya menurut gue agak cukup banyak dari HP yang ada night mode lainnya. Tapi untuk harganya ini menurut gue udah sangat bagus, udah ada night mode. Dan untuk kualitas selfie-nya sendiri ini cukup oke, asal ada pencahayaan yang cukup terang. Asal ada pencahayaan cukup terang, ini gambar masih kelihatan natural, dengan detail yang cukup sharp, tapi kalau kurang cahaya memang kurang cahaya dikit aja kalau misalkan foto selfie di dalam ruangan, itu fotonya jadi kelihatan sedikit grainy atau lebih banyak noise daripada biasanya. Dan untuk si video recording ini kamera belakang video recordingnya sama persis kayak kamera depan. Maksimal itu bisa nge-record video sampai resolusi di 1080p 30 fps. Jadi untuk sampelnya itu dia di resolusi 1080p 30 fps. Check it out guys. Dan untuk Oke guys, ini video recording pakai resolusi 1080p 30 fps. Kita cek stabilisasinya. Nah sobat, kita coba fokusin ke tanaman. Fokus lumayan oke. Audionya gimana, kalian bisa komen di bawah. Dynamic range biasa aja, nothing special. Overall show nice. Dan untuk gaming performance ya, ini bakal singkat aja karena itu pakai chipset mid-range. Dia itu pakai chipset Snapdragon 662. Itu chipset mid-range, jadi performance gamingnya kalau untuk main game semi demanding kayak PUBG Mobile atau Mobile Legends itu masih bisa dijalani di settingan smooth high setting dengan frame rate yang cukup stabil dengan stuttering juga sangat minimum. Very nice. Cuma memang kalau misal mau dipakai buat main game yang super berat, super demanding kayak Genshin Impact, itu gue kurang rekomend banget. Gameplaynya bakal unplayable dan juga unenjoyable, frame rate stutter all over the place. Jadi ya gue rekomend mending stick to the game yang semi berat aja. Jangan main game yang demanding banget kayak Genshin Impact atau Bright Memory. Itu game emang PC quality sih. Harus flagship banget kalau ingin nge-run tersebut dengan resolusi dan frame rate yang cukup oke. Dan untuk main game rhythm kayak Bandori atau Love Live ini sebenarnya di Poco M3 nggak ada touch delay sama sekali. Tapi sayangnya ada sedikit audio delay yang kerasa banget, terutama kalau misalnya di lagu yang difficulty-nya tinggi. Itu benar-benar jadi unplayable. Tapi untungnya kalau misalnya kalian colokin headphone, audio delay tersebut bakal langsung hilang, which is very nice. So ya, untuk game performance ini udah cukup solid, HP-nya juga nggak cepat panas, dan juga performanya untuk main game yang enteng atau semi-demanding cukup oke. Dan untuk si UI experience-nya, kalau misal kita ke settings, dan kita ke About Phone, di sini dia di MIUI 12, dan juga berbasis Android 10 yang pastinya. Untuk si OSS MIUI sendiri, ini sebenarnya tuh gue punya love-hate relationship. Overall gue suka banget sama desainnya yang lumayan modern, tapi at the same time, MIUI itu masih ada banyak bug yang menurut gue rada annoying. Kayak yang pertama itu dari si optimisasi rotasi layar, kadang-kadang suka nggak jelas dia, karena kalau misal gue taruh flat di meja, itu karena dia suka ngeregister landscape for some reason, I don't know why. Dan juga yang kedua itu yang tadi gue bilang, dari si sensitivitas layarnya, terutama kalau misal lagi di YouTube, kalian lagi nonton video terus nggak sengaja tangan kalian resting
ke layar, itu langsung for some reason nge-skip videonya ke beberapa detik. Jadi ya, touchscreen masih ada sedikit masalah, tapi selain itu gue suka banget sama MIUI sendiri. Lebih bagus daripada MIUI sebelumnya yang pastinya. Dan untuk si pemakaian sehari-hari, ini masih kerasa cukup smooth, stabil, dan juga konsisten yang pastinya. Buka aplikasi cenderung cepat, walaupun not the best, dan juga multitasking masih kerasa cukup smooth dan tanpa lag. Terus untuk Wi-Fi-nya juga, atau DRM info ini nggak kayak HVP Xiaomi dulu yang stuck di Wi-Fi L3. Di Poco M3 walaupun hanya 1 juta, tapi sudah dikasih Wi-Fi L1. Which is very nice kalau bisa kalian nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa sampai di resolusi paling tinggi. Di HP ini bisa sampai Full HD. Walaupun sayangnya belum support HDR. Tapi biasanya HDR tuh di HP semi high-end ke atas. Dan terakhir mari kita bahas si battery life-nya. Untuk baterai ini jumbo banget guys. 6000 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 18 watt. Dan untuk ketahanan baterainya ini menurut gue udah sangat impresif banget. Poco M3 bisa tahan full 2 hari, no problem. Dengan pemakaian gue yang enteng seperti biasa, hanya sosial media dan nonton video aja. Untuk SOT-nya sendiri bisa kita lihat di sini, dia screen on time-nya lumayan bagus juga di 11 jam 50 menit, atau kalau misalnya mau dibuletin 12 jam, yang menurut gue sudah sangat bagus banget di kapasitas baterai segini. Oke, dan untuk charging speed-nya sendiri gue ngecas dari 20% sampai 100% itu hanya butuh waktu sekitar 2 jam setengah atau 2 jam 35 menit, yang memang kerasa lama, tapi untuk baterai kapasitas segini dan harganya cuma 1 juta menurut gue udah cukup oke. Dibanding HP lain yang bisa sampai 3 jam untuk kapasitas segini. Oke guys, jadi cuma segitu aja videonya, dan untuk si konklusinya sendiri menurut gue Poco M3 di harganya yang hanya 1,8 juta bisa jadi HP paling versatile terbaik di harganya. Kenapa? Karena untuk harga segitu Poco M3 cocok banget buat hampir segala kalangan user. Build quality yang walaupun dari plastik tapi kerasa eksklusif dan juga beda dari yang lain, masih kerasa solid banget. Punya kualitas speaker yang menurut gue one of the best, sama kualitas audionya juga, headphone jack itu enak banget. Dan juga yang pastinya battery life atau ketahanan baterai yang sangat kuat banget di 6000 mAh. Ya overall, gue rekomen banget Poco M3 terutama buat kalian yang lagi nyari HP all-rounder di bawah 2 jutaan. Look no further than Poco M3. Tapi ya, seperti biasa kalau kalian beli HP ini gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan mungkin cuma segitu aja videonya guys. Seperti biasa kalau kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh link wallpaper Pixiv di deskripsi. Jangan lupa like dan subs. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.